Dengarkan sugesti saya mulai saat ini, selalu kunjungi channel Fadli Nurhak, dan ingat, klik tombol subscribe sekarang. Halo, Assalamualaikum. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Di video kali ini, jika biasanya saya bersama dengan istri saya mempraktekkan hipnosis, ya berbagi tentang teknik-teknik hipnosis. Saat ini tidak seperti biasanya, walaupun sebetulnya kita sudah beberapa kali mengalami hal ini gitu, dimana istri saya melakukan isolasi mandiri. Nah, hanya saja mungkin di awal-awal masih kita beradaptasi ya gitu, belajar untuk memahami polanya begitu. Dan di sini kita berniat untuk berbagi bagaimana menyikapi ketika kita berada dalam kondisi isolasi mandiri. Berharap sih tidak sampai ya, maksudnya terhindar dari pengalaman seperti ini. Nah, hanya saja jika ini terjadi, hal apa saja yang berharap bisa dilakukan untuk bisa tetap berdaya tentunya harapannya. Nah, sebelumnya saya tanya terlebih dahulu nih ke istri saya, gimana kondisinya? Alhamdulillah lebih baik. Gejala yang masih terasa sekarang itu nyeri tenggorokan, pusing. Oke, sebelumnya cerita dulu dong, kenapa kok isolasi mandiri nih? Mungkin ini sudah isolasi mandiri ke berapa ya? Karena saya sedikit cerita dulu ya. Istri saya ini bidan dan bekerja di rumah sakit. Nah, tentunya dalam kondisi pandemi seperti ini cukup resikonya semakin tinggi ya yang bekerja di rumah sakit, walaupun kita pun melakukan antisipasi ya sebagai tenaga kesehatan. Nah, hanya saja tetap saja, apalagi dalam belakangan ini kasusnya meningkat, akan berinteraksi dengan pasien, dan bahkan bukan hanya pasien, bisa juga teman kerja. Betul. Yang juga ternyata positif begitu. Nah, kemarin kasusnya istri saya kontak erat dengan teman kerja yang ternyata positif begitu. Jadi perlu melakukan isolasi mandiri. Ternyata ada gejala-gejala yang dirasakan. Nah, biasanya sih sebelum-sebelumnya lebih cenderung ke psikosomatis ya. Yeah. Gitu. Nah, berharap ini juga psikosomatis saja sih sebetulnya begitu. Nah, gimana nih, apa aja yang dirasakan? Tadi kan katanya ada tenggorokan kerasa ya begitu. Sekarang kalau awal-awal sih 2 hari setelah mengetahui teman itu confirm, itu meriang, badannya meriang, kemudian pusing banget dari ya sama tenggorokan juga kayak gitu. Sekarang tinggal batuk-batuk aja, nyeri tenggorokan. Oke. Dan ini hari ini mau ini ya, tes ya. Tes ya, berharap sih negatif ya. Tes yang ke-9 kalinya. Tes 9 kalinya. Berharap negatif, dan saya pun jaga jarak nih karena istri sedang isolasi mandiri. Ini di kamar anak, jadi dijadikan untuk tempat isolasi mandiri. Nah, dari sisi selain fisik kan tentunya kalau fisik ya penanganannya medis ya. Nah, dari sisi pikiran begitu, dari sisi pikiran hal apa nih yang dirasa perlu untuk membantu agar tetap berdaya di dalam kondisi seperti ini begitu? Ini sih proses mau menerima kondisinya gitu, agar pikiran kita nggak berpaling enggak, justru harus mau menerima dengan kondisi yang dialami gitu. Proses untuk menerimanya itu yang perlu dibantu agar semakin berdaya gitu. Oke, accept ya. Accept, kalau di dalam istilah hipnoterapi kita mengenal namanya mengaccept begitu, menerima begitu. Menerima, terus nanti kita bisa utilize, kita manfaatkan apa yang kita dapatkan begitu. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu ya, kita bisa saja menerima atau menolaknya, tapi akan lebih besar kita mengeluarkan energi itu dibanding keduanya, itu akan lebih besar justru
dan menguras itu yang menolak justru. Nah, kenapa? Karena ya harus bayangkan ketika orang dipukul misalnya begitu, kemudian ditahan gitu, akan nyeri. Tapi ketika orang memukul, kemudian kita tangkap, terima, kemudian kita salurkan, itu justru akan, ya, kitanya sendiri tidak banyak mengeluarkan energi kan, begitu. Nah, begitupun dalam ragam aspek kehidupan kita ini tidak jauh beda. Kita bisa memanfaatkan apapun yang kita dapatkan, kita terima, kemudian kita olah, begitu. Kita olah supaya tetap ini menjadi sesuatu yang memberdayakan. Kita punya peluang untuk mengolahnya, begitu. Nah, apa nih yang boleh mungkin bisa disaringkan setelah menerima, diolah seperti apa? Ya, penerimaan tersebut, begitu. Apa yang dialami ini. Kemarin kan Bapak sempat sharing tentang framing ya, membingkai ulang. Nah, ini bisa diterapkan untuk membingkai ulang suatu kejadian, begitu. Nah, apa yang bisa dibingkai dari pengalaman ini supaya tetap bisa melihat ini dari sisi yang memberdayakan, begitu. Oke, setelah mulai proses reframing, apa yang di reframe terlebih dahulu? Yang di reframe itu misalnya saya kontak erat dengan ini, dengan orang yang ternyata positif, begitu. Pengalamannya kan seperti itu tuh. Iya. Pengalaman seperti itu. Nah, Saya membingkainya seperti apa? Jadi pertama ini ya namanya yang saya alami itu tidak mereframe-nya itu bukan ke orang yang menularkan jadinya. Jadi Yes, kejadiannya, lebih ke kejadiannya. Jadi bahwa virus ini udah rezeki saya jadinya gitu. Rezeki yang Allah kasih. Itu jadi lebih berdaya untuk saya. Kenapa rezeki? Berarti kan rezeki harus diterima, dinikmati, dan kemudian saya proses untuk rasa syukur yang semakin bertambah. Oke. Boleh Papa bantu juga untuk ngebingkainya? Boleh. Itu kan belum tentu ini kan virusnya belum tentu terpapar virusnya lah. Betul, gitu kan, seperti itu kan nanti kan baru mau ini, hanya saja ini kan antisipasi. Nah, kejadian yang nyatanya adalah faktanya. Kalau dalam reframe kita perlu melihat faktanya apa, gitu. Faktanya dulu apa? Faktanya itu Mama terkontak erat sama orang yang ternyata positif, gitu. Betul. Kejadiannya seperti itu. Nah, membingkainya istilahnya makna positifnya apa? Nah, berarti bisa jadi diingatkan kembali untuk artinya kan menggunakan kata kunci yang istilahnya kata kunci ajaibnya itu artinya, begitu. Kalau kita ada satu kejadian yang mau kita bingkai, artinya kita diingatkan untuk tetap menjaga prokes, misalnya begitu. Betul. Protokol kesehatan, untuk lebih ditingkatkan lagi protokol kesehatannya, begitu, untuk lebih diketatkan lagi lah, begitu. Karena ternyata ya tadi, bahkan dengan teman kerja sendiri bisa kontak, gitu, seperti itu ya, begitu. Dan teman kerja ada yang positif, artinya diingatkan kembali untuk semakin menerapkan protokol kesehatan lebih ketat lagi, begitu. Oke. Selanjutnya setelah Mama akhirnya kan isolasi mandiri ini sudah beberapa kali sebetulnya, begitu. Yang sering terasa apa nih? Kan sudah beberapa kali nih, pola yang dirasakan apa ketika akhirnya saya isolasi mandiri lagi, gitu. Nah, di sini juga bisa dibingkai nih isolasi mandirinya. Artinya apa tuh? Ketika saya isolasi mandiri, artinya punya banyak waktu untuk diri sendiri. Untuk melakukan self therapy juga bisa. Betul. Apalagi? Artinya saya harus bisa
menuangkan, sebetulnya jadi me time juga ya. iya, menuangkan karya. Maksudnya saya kan sempat punya harapan pingin menulis gitu ya. Bisa jadi artinya ini dijadikan momen untuk mulai menulis. Oke, bisa. Apa pengalaman yang dialami, yang dirasakan. Bisa begitu. Artinya kita punya kesempatan berbagi juga dengan ya sahabat-sahabat yang ada di YouTube ya, begitu ya. Bisa berbagi dengan pengalaman ini, artinya kita bisa berbagi. Nah, ini salah satu penerapan apa yang sudah pernah saya sharingkan ya, bingkai ulang, membingkai, framing atau reframing begitu, membingkai ulang apa yang terjadi, sehingga ingat dengan kita melakukan membingkai tersebut dengan kata kunci ajaibnya, artinya tadi begitu. Artinya apa begitu? Artinya ke arah yang lebih positif tentunya, yang lebih berdaya. Nah, itu membuat kita menjadi tetap berdaya. Oke, mungkin cukup sekian terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita update kembali. Berharap, mohon doanya, berharap tesnya negatif. Sehingga tetap bisa membantu banyak orang lagi. Istri saya di rumah sakit, karena tentunya ketika istri saya positif diisolasi akan berkurang tenaga kesehatan, yang juga membantu orang banyak untuk ibu-ibu yang melahirkan begitu. Dalam kondisi seperti ini tentunya menjadi tidak mudah kan ya begitu. Tenaga berkurang, tenaga kesehatan berkurang. Nah, berharap istri saya tetap sehat. Mohon doanya untuk semuanya, transfer energi positifnya juga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah dan berkah selalu tentunya. Amin. Dengarkan sugesti saya mulai saat ini, selalu kunjungi channel Fadli Nurhat, dan ingat, klik tombol subscribe sekarang.